Oke, pagi anak-anak, ini materi kita wajib ya, matematika wajib peluang. Peluang itu ada permutasi dan kombinasi. Nah, permutasi itu ada banyak macamnya. Permutasi n unsur yang diambil dari n unsur yang sama, lalu ada r unsur yang diambil dari n unsur. Maksudnya ini n misalkan dikasih tahu 5 dan mau disusun 5 sama-sama ya. Kalau ini misalkan unsurnya 5 lalu diambil 4 pakai rumus yang ini. Seperti itu. Jadi di sini juga untuk n unsur jika terdapat k unsur yang sama. Lalu jika ini ada beberapa yang sama. Nah, ini permutasi siklis itu dia permutasi yang melingkar. Kalau bentuk umum permutasi itu rumusnya yang digunakan ini NPR. N faktorial per N dikurang R faktorial. Nah, kalau kombinasi rumusnya adalah ini N faktorial per N kurang K faktorial dikali K faktorial. Nah, ini dia tadi yang sudah Ibu jelaskan bahwasanya di permutasi AB tidak sama dengan BA. Berarti makna dari AB dengan BA tidak sama. Jadi boleh dituliskan AB dan BA. Sementara kalau kombinasi A dan B itu sama artinya dengan B dan A. Jadi nggak perlu tulis dua-dua, cukup satu saja sudah sama maknanya. Itulah dia kombinasi. Jadi ini ada saya buat beberapa contoh. Ya, jadi ini berapa banyak kata yang dapat disusun dari kata vektor Agustus, ya kan? Nah, soal ini adalah soal permutasi. Kenapa dikatakan permutasi? Karena ini kan vektor, ya kan? Kalau mau disusun dari huruf V, E, K, T, O, R, ya kan? Mau disusun hurufnya. Jadi kalau disusun dia vektor, lalu saya ubah jadi E di depan. Ya, contohnya ini vektor. Ya kan, dari huruf ini kan mau disusun dibilang kan. Jadi mau saya susun jadi R dulu, E, V, K, O, T. Jadi saya susun dari huruf yang vektor ini dengan huruf yang sama, saya susun lagi, maknanya kan sudah beda. Saat di sini namanya vektor, di sini ref code. Sudah berbeda. Nah, kalau berbeda seperti ini dengan orang yang sama disusun maknanya jadi berbeda, itu permutasi. Maka ini permutasi n unsur, ya kan? Dari n unsur. Jadi disusun dari 1 2 3 4 5. 5 huruf ini mau disusun 5 juga. 5 dia ini ini ada 6 huruf disusun sebanyak 6. Ini kan 6 huruf. Disusun pun dia tetap membentuk 6 juga hurufnya. Makanya dia 6, N-nya 6, unsurnya 6. Jadi ini pakai rumus yang ini, permutasi N unsur yang diambil dari N unsur. Jadi sama-sama 6. Maka rumusnya jadi N faktorial, maka 6 faktorial. Sebelumnya faktorial itu adalah hitungan perkalian mundur. Jadi 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi kalau 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Kalau 7 faktorial 7 kali 6 kali 5 sampai dengan kali 1. Itu faktorial ya. Jadi 6 faktorial itu 6 kali 5 sampai dengan kali 1. Hasilnya 720. Lalu banyak huruf dari Agustus. Agustus ini kalau kalian lihat banyak hurufnya ada 7. Ya kan? Berarti itu adalah N-nya. Unsurnya yang mau disusun itu ada, kalau ada kembar angka begini. S-nya kan ada kembar. S-nya ada kembar 2. Lalu apalagi yang kembar? U-nya ada kembar 2. Jadi pengerjaannya ini pakai yang rumus ini. Kalau ada yang kembar. Makanya ini 7 faktorial per 2 faktorial. Tadi yang kembarnya. Baru U-nya juga ada kembar 2 faktorial. Jadi rumusnya 7 faktorial itu adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 faktorial itu 2 kali 1 2 kali 1 2 kali 1 2 2 kali 1 2 2 kali 2 4 matikan. Maka tinggal kalikan yang hidup ini jumlahnya 1260 cara yang boleh kita susun dari kata Agustus. Oke, yang nomor 2. 6 anggota keluarga, ayah, ibu, dan 4 anak duduk mengelilingi. Sudah ada kata mengelilingi atau duduk di meja melingkar, itu adalah permutasi siklis. Ya, permutasi siklis yang ini. Jadi permutasi siklis. Berapa cara penyusunan yang terjadi?
Jadi kalau ada duduk melingkar ini ayah, ibu, dan 4 orang anaknya. Berapa banyak cara susun mereka di dalam meja ini gitu ya. Berarti di sini pakai rumus N dikurang 1. N-nya berapa? Jumlah semuanya berapa? 6 kurangi 1. Jadi 5 faktorial. 5 faktorial itu adalah 120. Nah pertanyaan yang B, ada syaratnya ayah dan ibu itu duduknya berdekatan, selalu berdekatan. Berarti ayah dan ibu berdekatan. Mereka ini terhitung 1 jadinya. Maka N-nya berubah, bukan 6 lagi tapi 1, 2, 3, 4, 5. N-nya menjadi 5. 5 kurang 1. Tetapi karena ada dia syarat berarti kali. Ada berapa permutasi yang boleh terjadi di sini? Berapa cara ini? 2 kan? Boleh di sini ayah, ibu di kanan. Satu lagi boleh ibu yang di kiri, ayah yang di kanan. Makanya jadi dikali 2 faktorial. 5 kurang 1, 4. Kali 2 faktorial. Hasilnya adalah 48 cara. Oke, nah ini. Di dalam suatu ruangan terdiri dari 4 kursi. Jika ada 6 orang akan duduk di kursi tersebut, maka banyak cara menempatinya berapa ya kan? Nah sebelumnya ini adalah soal apa? Permutasikah atau kombinasi? Nah, soal yang ketiga ini adalah permutasi. Karena tadi ada 6 orang akan duduk di kursi 4. Ini kan ada 6 orang. A, B, C, D, E, F. Mau duduk di 4 kursi. 2, 3, 4. Saya buat di sini dengan orang yang sama. A, B, C, D. Lalu saya susun lagi di sini. Saya pakai masih orang yang sama. Saya susunkan di sini D, A, C, B. Di sini kan dengan orang yang sama saya balikkan, tapi kan udah beda maknanya. Di sini si A duduk di bangku pertama, sementara kalau di sini si A sudah di bangku kedua. Jadi walaupun orangnya sama, tetapi posisinya saya ubah kan maknanya berbeda. Maka itu adalah soal dari permutasi. Jadi dia permutasi N-nya 6, R-nya 4. Jadi 6 faktorial per 6 kurang 4 faktorial. Jadi 6 kurang 4 2 faktorial. 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Stop aja sampai 2 faktorial karena di bawah ada 2 faktorial, jadi langsung coret. Hasilnya 360. Nah yang keempat ini, 4 orang pelari masing-masing menempati posisi yang terdepan hingga ke belakang sampai menuju finish. Banyak formasi yang dibentuk keempat pelari tersebut adalah, ini juga termasuk soal permutasi. Kenapa? Karena tadi ada 4 orang berlari, mereka kan mau menuju garis finish. Berarti kan A, B, C, D. Berarti kalau disebutkan urutannya A, B, C, D, berarti si A urutan pertama, B urutan kedua, C urutan ketiga, D urutan keempat. Tapi saya sebutkan tadi kan personilnya 4. Saya sebutkan lagi si C, C, A, B. Berarti yang sekarang si C yang berada di posisi nomor 1. Jadi maknanya berbeda walaupun orangnya sama. Makanya itu permutasi. Dimana permutasinya kan 4 orang pelari. Mau disusun juga 4. Berarti N-nya 4, R-nya 4. Jadi ini adalah 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jawabannya 24 cara. Yang berikutnya, banyak susunan tim bola voli dari 12 pemain yang tersedia. Jadi susunan tim bola voli ada 12 pemain. 12 pemain yang tersedia. Di sini N-nya 12, R-nya nggak diketahui langsung, tapi seharusnya kita sudah tahu bahwa tim bola voli itu terdiri dari 6. Makanya R-nya 6. Ya. Atau K juga boleh. Nah, N-nya 12, K-nya 6 begitu ya. Karena tim bola voli terdiri dari 6. Nah, pertanyaan saya ini kenapa kombinasi? Karena kan susunan tim bola voli diambil 12 pemain. Jadi kalau dibilang 12 pemain, kamu sebutkan dulu berapa dari 12 itu? Siapa yang kamu calonkan? A, B, C, D, E, F katanya yang satu. Yang satu lagi bilang B, E, A, C, D. Dia cuma balik-balikkan namanya saja, tapi kan sama aja. Orang yang ikut ke dalam itu kan tetap toh si A dan A sampai si F, walaupun namanya kamu bolak-balik urutannya. Jadi kalau seperti itu soalnya kombinasi. 12 faktorial per N adalah 6 faktorial. N kurang K, 12 kurang 6 faktorial. Jadi 12 kurang 6 juga 6 faktorial. Ini jabarkan, saya stop sampai 6 faktorial.
Nggak ibu buat 6 kali 5 kali 4, nggak usah capek. Karena di bawah juga ada 6 faktorial. Jadi 6 faktorial yang di sini sama di sini nanti bisa mati. Yang satu lagi baru jabarkan. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke. Jadi di sini 10 ke 5 coret jadi 2. 9 ke 3 coret mati, ini tinggal 3. 8 coret kemari tinggal 2. 2 coret kemari habis. Ya kan? Lalu 12 bagi 6. Nanti kalian bagikan hasilnya 924. Berikutnya, suatu warna tertentu dibentuk dari campuran 3 warna yang berbeda. Jika terdapat 4 warna yaitu merah, kuning, biru, dan hijau, maka berapa banyak jenis campuran warnanya? Nah, soalnya ini termasuk soal kombinasi. Kenapa? Kan warna mau dicampurkan. Misalkan kamu campurkan merah dulu, kuning, baru hijau. Hasilnya kan sama dengan kamu jatuhkan hijau dulu, merah, baru kuning. Atau kuning dulu, baru hijau, baru merah. Hasilnya itu kan akan sama walaupun warnanya itu urutannya kalian buat berbeda-beda. Hasilnya akan sama. Berarti itu kombinasi. Dimana kombinasinya N-nya itu kan yang tersedia kan 4 warna, yang mau disusun 3 warna. Jadi ini rumusnya, hasilnya adalah 4 cara. Lalu berikutnya peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian rumusnya NA per NS. NA itu peluang kejadian yang diminta, NS itu peluang semuanya, banyak anggota semuanya. Kalau NA itu banyak anggota yang diminta. Lalu ada peluang kejadian majemuk, pakai kata gabung. Jadi peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Ada kejadian saling lepas. Ini rumusnya peluang A gabung B itu ditambah. Mereka tidak punya irisan, jadi sama seperti ini tapi irisannya 0. Jadi rumusnya peluang A tambah peluang B. Nah kalau ditanya irisan, rumusnya peluang A kali peluang B. Nah, kita ke contoh langsung. Percobaan melambungkan sebuah dadu. Tentukan peluang mendapatkan angka bilangan prima. NS-nya itu adalah banyak anggota semua. Dadu itu kan anggotanya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlahnya 6. Lalu dia minta apa? Angka bilangan prima. Dari semuanya ini bilangan prima itu apa? 2, 3, dan 5. Ada berapa bilangan primanya? Ada 3. Jadi peluang mendapatkan bilangan prima adalah NA tadi 3 per NS 6. Maka jawabannya adalah setengah. Nah ini dari satu set kartu bridge diambil sebuah kartu. Peluang terambilnya kartu queen atau kartu merah dari proses pengambilan. Jadi kalian harus tahu kartu bridge itu yang ada jokernya, ada tanda yang begini. Nah itu. Jadi harus tahu queennya apa, king apa, jacknya berapa. Nah, harus tahu jumlahnya berapa. Jadi pertanyaannya di sini kan kartu queen atau kartu merah. Jadi cari dulu kartu queen. Kartu queen, kartu merah. Jadi ini sebelum masuk kemari cari dulu NS-nya berapa. Nah kalau bentuk seperti ini ada 13 ya kan. Dari ada dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Joker nggak ikut. Ada king, ada queen, ada jack. Jadi jumlahnya 13. Masing-masing ada jumlahnya 13. Kecuali joker. Joker tidak ikut. Jadi NS keseluruhannya adalah 13 kali 4, 52. NA-nya yang ditanya pertama yaitu kartu queen. Kartu queen itu yang huruf Q. Masing-masing ini punya kartu yang huruf Q kan. Queen ada 1 ya karena. Jadi 1, 2, 3, 4. Makanya NA-nya ada 4. NB-nya itu adalah kartu merah. Kartu merah ada berapa banyak? Ini ya 13 tambah 13 26. Jadi masukkan ke rumusnya peluang A tadi NA per NS. NA-nya 4, NS-nya 52. Ini dia. NB itu tadi kartu merah 26, NB-nya, NS-nya 52. Dikurang irisannya A iris B. Istilahnya ada dia di peluang A, ada dia di peluang B. Irisannya apa gitu. Jadi irisannya ada dia di sini, yaitu kartu apa yang ada? Kartu queen, ya kan? Kartu queen itu kan ada dia di peluang B. Peluang B tadi warna merah, ya kan? Dan ada juga dia di peluang yang di sini tadi, yang diminta tadi kartu queen.
Kartu Queen itu kan ada di sini juga. Jadi dia ada 2 per 52. Kayak ini misalnya 3, 4, 5, 6 yang peluang A, peluang B 1, 3, 5, 7. Irisannya mana? Ada dia di A, ada dia di B. Ini kan irisannya 1, 2. Nah gitu. Makanya tadi irisannya ini adalah 2, NS-nya 52, hasilnya 7 per 13. Dari 2 mata dadu, tentukan peluang mendapatkan mata dadu jumlah genap atau ganjil. Jadi kalau 2 mata dadu berbeda, tadi kan 1 mata dadu ada contohnya, sekarang 2 mata dadu. Jadi kemungkinan bisa ke 1 ketemu 1, 1 ketemu 2, sampai seterusnya. Inilah dia tabelnya. Pertanyaannya mata dadu jumlah genap. Kalau dijumlahkan hasilnya genap, berarti 1 tambah 1 genap. 1 tambah 3 juga genap. 1 tambah 5 genap, tandain. Jadi yang saya tandain merah ini semua mata dadu berjumlah genap. Ya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya ini ada, bisa dihitung 1, 2, 3. Setiap baris ada 3. 3 kali 6 18 ya. Lalu yang ganjil berarti sisanya ini 1 tambah 2 3 ganjil, 1 tambah 4 5 ganjil. Jadi yang nggak saya lingkarin ini jumlahnya ganjil. Ya, berarti hitung berapa semuanya? Semuanya juga ada 18. Oke, berarti NA-nya 18 untuk yang genap. Jumlah keseluruhannya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 6. Jumlahnya ini ada 36. Makanya 18 per 36. Untuk tadi yang ganjil juga ada 18 per 36. Irisannya, apakah ada dia di peluang A, ada di peluang B? Tidak ya. Tidak ada yang sama. Sama kayak gini. 1, 4, 5. Di sini 2, 3, 6. Kan nggak ada yang sama di sini. Berarti irisannya 0. Maka di sini juga 0. 36 bagi 36 sama dengan 1. Oke, ini tadi ada yang saya ulangi tambahin. Ini contoh dari permutasi ya. Kalau bentuknya yang seperti ini. Dari angka 2, 4, 6, 8, dan 9 akan dibuat bilangan terdiri dari 3 angka berbeda. Banyak bilangan yang kurang dari 500. Kenapa ini dikatakan permutasi? Dikatakan permutasi karena susunan angka 3, 2, 1 misalnya kita susun jadi 1, 2, 3. Itu kan meskipun tersusun dari angka yang sama, tapi ini tidak sama. Karena kalau ini dibaca 321, kalau ini dibaca jadi 123, padahal angka yang sama. Nah, itu dia permutasi. Caranya bagaimana? Karena dia bilang banyak bilangan yang kurang dari 500. 500 kan terdiri dari 3 angka. Buat dulu kotak-kotak. Nggak buat kotak juga boleh ya, seperti ini. Jadi saya buat kotaknya untuk ratusan, untuk puluhan, untuk satuan. Kalau dikatakan kurang dari 500, apakah boleh angka 2 memimpin di depan? Boleh. Angka 4 boleh. 6 dan 8 sama 9 tidak. Karena dia bilang kurang dari 500. Kalau kita buat 6 di sini berarti 600. Kita buat 8 berarti 800. Dia minta kurang dari 500. Berarti yang boleh adalah angka 2 dan angka 4. Jadi untuk ratusan yang boleh memimpin di depan angka 2 dan angka 4. Yang lain tidak boleh. Ini dia bilang dari 3 angka berbeda ya. Tidak boleh berulang. Jadi setelah kita pakai angka 2. Berarti yang tersisa untuk puluhan ini ada angka berapa aja? Kan gak boleh berulang. Berarti angka 4, angka 6, angka 8, angka 9. Kalau kita udah pakai angka 4, berarti angka berapa yang boleh mengisinya? Berarti angka 2, angka 6, angka 8, angka 9. Di sini nggak boleh lagi ditulis angka 4, karena tidak boleh berulang. Ada berapa banyak yang boleh di sini? 4. Ini juga 4 kan? Maka tuliskan di sini untuk puluhan adalah angka 4. Nah, untuk satuan udah dipakai 2 angka. Udah dipakai angka 2, udah dipakai angka 4. Yang tersisa angka berapa? 6, 8, 9. Ya kan? Udah dipakai angka 2 dan 6, yang tersisa 4, 8, 9. Begitu seterusnya. Jadi untuk satuan berapa angka yang boleh dipimpin? 3 kan? 1, 2, 3. Makanya di sini 3. Kurang-kurang 1 dia gitu ya nak. Tadi kan ada 5, udah dipakai di sini 1. Untuk puluhan tinggal 4. Lalu untuk satuan udah dipakai 2, kan nggak boleh berulang, tinggal 3. Maka jumlahnya, caranya berapa kali kan? 2 kali 4 kali 3, 24 cara. Tapi kalau ada nanti soalnya dia katakan jika dia tidak ada syarat atau katanya boleh berulang, berarti kalau udah kita pakai angka 2 di sini juga boleh tuliskan angka 2. Gitu. Kalau udah dipakai 2, 4 di sini juga boleh 2 dan 4. Jadi tidak ada pengurangan kalau dia syaratnya boleh berulang.
Jadi 2 dikali 5 kali 5. Di sini pun boleh, semuanya boleh masuk. 2, 4, 6, 8, 9. Di sini juga boleh karena nggak ada syarat. Maka kalau itu hasilnya 50.